Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hadian Baktiadi dan teman saya Nataleon Ranggainaya dengan NIM 123220090 dan NIM. Saya NIM 123220015. Nah, kami di sini akan mendemokan dan juga menjelaskan program kami, yaitu program TCC Manajemen Karyawan. Sekarang kita langsung demokan dulu aja. Kita dari daftar dulu saja. Jadi daftar seumpama di sini lihat 23 123 kita bisa register. Nah, setelah register akan ditaruh di halaman login. Setelah di halaman login, kita langsung login saja di sini. Nah, daftar semua karyawan akan terlihat di sini. Lalu kalau kita lihat di detail, itu akan terlihat detail karyawan dan juga ada fotonya. Nah, untuk ini itu kita ada beberapa fitur yaitu semua karyawan untuk menampilkan semua karyawan dan karyawan saya ini untuk menampilkan karyawan yang ditambahkan oleh akun ini. Contoh kalau kita mencoba menambahkan akun di departemen finance, untuk fotonya tidak usah pakai foto dulu, kita simpan. Nah, nanti akan terlihat di semua karyawan di sini dan akan terlihat di karyawan saya. Nah, seperti ini. Ini juga nanti bisa diedit, bisa di semua karyawan atau di karyawan saya kita bisa mengedit juga. Di sini nama Leon. Coba kita edit. Nah, setelah diedit itu tidak akan masuk ke karyawan saya, dia tetap masuk di semua karyawan. Lalu di sini ada beberapa ini tabel yaitu tabel departemen dan tabel posisi. Itu juga sama bisa diedit juga. Coba kita tambahkan departemen untuk departemen nah, akan muncul di sini departemen mahasiswa. Posisi juga mari kita coba tambahkan yaitu posisi. Nah, di sini juga akan muncul posisinya yaitu magang. Kita coba delete. Nah, delete sudah bisa dilakukan juga. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan untuk API dokumentasinya. Jadi di sini ada eh, total itu ada 20 endpoint. Yang pertama ada register, terus login bisa dilihat sendiri untuk ketentuannya. Contoh kayak users get itu harus pakai headers authorization bearer token. Tokennya itu nanti dapat setelah kita login. Nah, ini untuk user postnya hanya ini yang bisa ditambahkan, patch dan delete seperti ini. Untuk position juga sama. Ada contoh ini untuk menambahkan jabatan baru ada name manager. Lalu position ID seperti ini bisa dilihat sendiri. Nah, semuanya ada get, patch, delete. Kalau departemen itu pakai patch, yang ID itu pakai patch semuanya. Kalau yang ambil semuanya itu pakai post untuk menambahkan baru. Lalu untuk relasi antar tabelnya itu seperti ini. Nah, yang bisa CRUD itu tiga tabel ini, departemen, position, dan users. Sedangkan login ini tidak bisa CRUD karena dia hanya login doang, register dan login. Seperti itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin untuk selanjutnya adalah kita melihat untuk deploy-nya. Jadi untuk deploy sendiri di sini untuk database itu menggunakan Cloud SQL. Di sini manajemen karyawan. Mungkin sekalian dicek aja di overview-nya. Ya, seperti ini. Lalu untuk backend yang menggunakan Cloud Run. Lalu untuk front end-nya itu di sini menggunakan App Engine. Ini di sini ada build-nya. Untuk nanti saya akan lihatkan trigger ya.
Ya, di sini untuk triggernya sudah ada untuk tugas akhirnya BE dan juga FE. Nah, mungkin untuk yang BE di sini tuh eh, di sini tuh nanti yang menyimpan variabel .env-nya. Nah, mungkin setelah database ini mungkin saya akan sekalian memperlihatkan, oh ya, ini GitHub-nya di sini. Ya, jadi untuk di sini sudah CICD, jadi sudah langsung terupdate jika misalkan ada yang dirubah dari GitHub-nya. Mungkin tadi kalau dilihat dari historinya tadi, nah ini jadi kalau kita nge-save dari GitHub-nya itu sudah otomatis. Nah, lalu mungkin saya akan memperlihatkan codingannya. Nah, untuk ORM-nya itu kita menggunakan Sequelize. Di sini bisa dilihat dari modelnya. Lalu untuk tes autentikasinya mungkin saya coba lagi ulang. Ini saya menggunakan ini network menggunakan inspect. Sebentar. Ya, ini di sini application. Saya coba login. Ya, di sini masuk dalam application. Nah, ini di sini masuk ke dalam local storage. Mungkin sekalian saya perlihatkan juga di out provider-nya. Di sini kita menggunakan local storage. Mungkin oh ya, untuk local storage ini mungkin juga salah satu materi yang belum uh, kita merasa juga belum diajarin secara lebih lanjut. Jadi ini dari kita juga belajar sendiri terkait local storage. Nah, mungkin sekalian kita coba ya, misalkan kita reload websitenya seperti ini. Nah, akan hilang atau kembali ke login. Misalkan saya seperti ini, saya misalkan copy, terus saya buka lagi di website selanjutnya. Nah, dia tidak kembali ke menu login sebelum melakukan logout. Ya, Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kami untuk pembagian tugasnya itu. Mungkin flow-nya kami sebenarnya ngerjain front end dan back end itu bareng-bareng, tapi flow-nya itu dari Leon dulu mengerjakan base front end dan back end, lalu setelah itu dikirimkan ke saya untuk memperbaiki bug dan juga memperbaiki back end dan front end-nya, lalu dikirim lagi ke Leon untuk ada yang masih perlu diperbaiki dan juga sekalian mencoba deployment. Nah, setelah deployment itu dibalikin lagi ke saya untuk memperbagus UI dan juga mengerjakan beberapa hal yang harus dibenerin di front end. Jadi mungkin seperti itu aja flow pengerjaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.